Shalom dan selamat pagi buat semua orang tua dan anak-anak teacher yang ada di rumah. Semoga tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat. Selamat belajar. Yang pertama, kita akan belajar tentang garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 di tengah garis bilangan. Kemudian di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita akan menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh bilangan bulat ini, kita hanya menulis bilangan bulat positif sampai dengan angka 9 karena titiknya ada 9. Sekarang bilangan di sebelah kiri bilangan 0 dimulai dari -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, dan -9. Sama seperti yang tadi, di sebelah kiri bilangan 0 kita hanya menuliskan bilangan bulatnya sebanyak 9. Bilangan bulat positif yaitu 1 sampai 9 dinamakan bilangan asli. Kemudian bilangan gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan caca. Contoh bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh bilangan caca 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan buat contohnya dalam bentuk cerita. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Oke, kita akan buat ke garis bilangan. Yang pertama, Udin berdiri di angka 0 ataupun berdiri di titik 0. Kemudian melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Melangkahkan kaki sejauh 4 langkah. Lalu ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Berarti maju ke depan sejauh 5 langkah. Sekarang Udin berada di titik 9. Oke, kita akan buat pernyataannya. 4 tambah 5 sama dengan 9. Setelah itu kita akan memahami sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Ada 4 sifatnya. Yang pertama, operasi penjumlahan menghadap pada arah yang tetap. Yang kedua, operasi pengurangan berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif, artinya maju ke depan. Yang keempat, tanda negatif, artinya mundur. Sekarang kita akan ke contoh soal.
9 tambah minus 6 sama dengan titik-titik. Kita akan buat garis bilangannya. Mula-mula berdiri di titik 0. Langkah pertama 9 positif, berarti maju sebanyak 9 kali ke depan. Oke, setelah itu langkah kedua kita lihat operasinya adalah positif atau penjumlahan, artinya tetap. Setelah itu langkah ketiga kita lihat di sana minus 6. Tadi sifatnya kalau dia minus berarti mundur sebanyak 6 angka. Setelah mundur, kita lihat hasilnya di titik 3. Maka 9 tambah minus 6 sama dengan 3. Sekarang yang kedua, minus 8 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Kita akan mengerjakannya pada garis bilangan. Langkah pertama, minus 8. Minus 8 berarti mundur sebanyak 8 langkah. Oke, kita akan mundur sebanyak 8 angka. Setelah itu langkah kedua, di sana operasinya adalah positif, berarti tetap. Langkah ketiga positif 4, artinya kalau dia positif berarti maju ke depan sebanyak 4 langkah. Maka hasilnya minus 4. Setelah itu contoh yang ketiga, minus 7 ditambah minus 3 sama dengan titik-titik. Oke, kalau di sini kita lihat kedua bilangannya bertanda negatif. Langkah pertama tadi minus 7. Minus 7 berarti mundur sebanyak 7 kali. Oke, kita lihat langkah keduanya positif, berarti tetap tidak berbalik arah. Langkah ketiga, bilangan negatif 3. Kalau dia negatif berarti mundur lagi sebanyak 3 langkah. Oke, maka hasilnya adalah minus 10. Selanjutnya 4 dikurang minus 5 sama dengan titik-titik. Oke, kita akan kerjakan pada garis bilangan. Langkah pertama 4 berarti bernilai positif, maju sebanyak 4 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, di sana ada pengurangan. Kalau pengurangan berarti dia berbalik arah. Berarti berbalik arah. Setelah itu langkah ketiga minus 5. Minus 5 artinya mundur sebanyak 5 kali ataupun 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 9. Selanjutnya minus 7 dikurang 3 sama dengan titik-titik. Hampir sama dengan soal sebelumnya. Langkah pertama minus 7 artinya mundur sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita lihat di sana ada proses pengurangan.
pengurangan, berarti berbalik arah. Langkah ketiga kita lihat 3. 3 berarti kita akan maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka hasilnya minus 7 dikurang 3 sama dengan minus 10. Oke, kita akan buat rangkumannya. Untuk A dan B bilangan bulat, A tambah minus B sama dengan A dikurang B. Yang kedua, A dikurang minus B sama dengan A ditambah B. Yang ketiga, minus A ditambah minus B sama dengan minus A dikurang B. Yang keempat, minus A dikurang minus B sama dengan minus A ditambah B. Oke, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan bilangan yang besar, misalnya minus 157 ditambah 189. Oke, sebelum kita jawab, kita harus tahu dulu ini sebagai kata kuncinya. Jika dua tanda misalnya positif dengan negatif bertemu ataupun negatif dengan positif bertemu akan menghasilkan negatif. Yang kedua, jika dua tanda yang sama bertemu, misalkan negatif bertemu dengan negatif ataupun positif bertemu dengan positif akan menghasilkan positif. Oke, misalkan seperti nomor 3. Seperti nomor 3 di sini positif bertemu dengan negatif. Oke, cara cepatnya kita langsung ganti aja. Kita perhatikan sini positif bertemu dengan negatif, positif bertemu dengan negatif menghasilkan negatif. Oke, ini bisa kita coret. Kita ganti dengan negatif. Oke, seperti itu nanti misalnya. Kita kembalikan dulu seperti yang tadi. Oke, kita kembalikan seperti yang tadi. Oke, kita akan kerjakan nomor 1. Nomor 1. Kita akan kerjakan dengan kolom garis bilangan. Ya, kolom garis bilangan. Di sini bertanda positif dan di sini bertanda negatif. Oke, kita lihat nomor 1. Di sini minus ataupun negatif 157. Karena negatif, kita buat di kolom negatif 157. Oke, kita lihat bilangan yang kedua. Oke, di sini positif 189. Karena dia positif berarti letaknya di kolom positif 189. Oke, langkah selanjutnya kita lihat bilangan yang paling kecil di antara dua bilangan ini. 189 dengan 157. Oke, karena 157 adalah bilangan yang paling kecil, maka 157 kita pindah ruaskan ataupun pindah tempat ke kolom positif. Oke, kita akan pindahkan 157. Karena dia berpindah tempat, maka operasinya adalah pengurangan ataupun kita kurangkan. 9 dikurang 7 2, 8 dikurang 5 3, 1 dikurang 1 0. Maka hasilnya adalah 32. 32 kita lihat di kolom positif, maka hasilnya adalah positif 32. Kalau tanda positif tidak perlu kita tuliskan, maka kita tuliskan hasilnya adalah 32. Oke, seperti itu untuk nomor 1. Kita lanjut nomor 2 dengan cara yang sama. Kita buat dulu kolom garis bilangannya. Ini positif, di sini negatif. Oke, kita lihat bilangan-bilangannya. Di sini nomor 2
minus 234. Karena minus ataupun negatif kita buat di kolom negatif 234. Selanjutnya kita bacanya dari operasinya minus 108. Karena minus tetap kita buat di kolom minus ataupun negatif. Oke, berarti kita tuliskan di sini 108. Oke, kita lihat kedua bilangannya berada di kolom negatif. Kalau tidak ada berpindah tempat, maka kita cukup tambahkan. Oke, kita akan tambahkan 4 tambah 8 12 2. Kita buat di sini 1 ditambah 3 4. 2 ditambah 1 3. Oke, kita lihat hasilnya adalah 342. 342 berada di kolom negatif, maka hasilnya adalah negatif 342. Kita buat di sini negatif 342. Oke, setelah itu kita kerjakan nomor 3. Nomor 3. Oke, kita akan kerjakan nomor 3. Oke, dengan cara yang sama kita buat dulu kolom garis bilangannya. Di sini positif, di sini negatif. Kita lihat bilangan-bilangannya. Di sini positif 128. Kita buat di kolom positif 128. Selanjutnya, oke, seperti yang tadi, positif bertemu dengan negatif. Ya, ini tadi yang Bapak bilang tadi, positif bertemu dengan negatif akan menghasilkan negatif. Oke, ini langsung kita hapus ataupun kita hilangkan, kita ganti dengan negatif. Oke, negatif 56 ya. Negatif 56 berarti berada di kolom negatif 56. Oke, setelah itu di kolom positif satu bilangan, di kolom negatif satu bilangan. Kita lihat bilangan yang paling kecil dari kedua bilangan ini, yang paling kecil adalah 56. Maka kita pindahkan ke kolom positif. Oke, kita pindahkan kolom positif di sini 56. Karena dia berpindah tempat, maka dikurangkan. Kita kurangkan 8 dikurang 6 2 dikurang 5 tidak bisa, maka dipinjam dari ratusannya. Berarti 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, hasilnya adalah 72. 72 berada di kolom positif, maka hasilnya adalah positif 72 ataupun kita tuliskan cukup 72. Oke, setelah itu nomor 4. Oke, kita hapus dulu. Nomor 4 kita buat dengan cara yang sama, positif negatif. Oke, kita lihat bilangan-bilangannya 326. Kita buat di kolom positif 326. Oke, kita lihat lagi bilangan yang kedua. Oke, kita lihat tandanya minus bertemu dengan minus ataupun negatif bertemu dengan negatif. Kita lihat di atas ini, negatif bertemu dengan negatif akan menghasilkan positif. Oke, kita hapus aja dan kalau kita hilangkan, kita ganti dengan positif. Maka positif 100 ini kita hilangkan ya, sama negatifnya, maka positif 114. Karena positif 114 kita buat di kolom positif 114. Oke, kita perhatikan kedua bilangannya berada di kolom positif. Kalau tidak ada yang berpindah tempat, maka kita cukup menjumlahkan ataupun menambahkan. Oke, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kita tuliskan 0. Kita buat di sini 1. 1 ditambah 2 3 tambah 1 4. 3 ditambah 1 4. Maka hasilnya 440 di kolom positif. Maka hasilnya positif 440. Kita tuliskan 440. Oke, sekarang yang terakhir ataupun nomor 5. Kita buat dulu kolom garis bilangannya positif negatif. Oke, kita lihat di sini bilangan yang pertama minus 125. Karena minus ataupun karena negatif kita tulis di kolom negatif 125. Oke. Sekarang untuk bilangan yang kedua positif
102 karena positif kita buat kolom positif 102. Oke, setelah itu kita lihat lagi di sini ada yang bertemu negatif dengan negatif, sama seperti yang tadi, negatif bertemu negatif akan menghasilkan positif. Oke, kita ini hapus, maka kita ganti dengan positif. Nah, berarti positif 242, kita tuliskan di kolom positif 242. Oke, cara mengerjakan kalau ada 3 bilangan seperti ini, ya kita jumlahkan dulu bilangan yang sama di satu kolom. Kita perhatikan di sini di kolom positif ada 2 bilangan, berarti kita jumlahkan dulu. Kita tambahkan. Oke, 2 tambah 2 4, 0 tambah 4 4, 1 tambah 2 3, hasilnya 344. Setelah itu kita perhatikan bilangan yang di kolom negatif. Di kolom negatif itu 125, lebih kecil dari 344. Maka yang berpindah adalah bilangan 125 ke kolom positif. Kita pindahkan 125. Karena berpindah, operasinya adalah pengurangan. Kita kurangkan 4 dikurang 5 tidak bisa, kita ambil dari keduanya 1. 14 dikurang 5 9. Oke, karena di sini tadi tinggal 3 diambil 1, 3 dikurang 2 1. Oke, 3 dikurang 1 2. Maka hasilnya adalah 219. 219 ada di kolom positif. Maka hasilnya adalah positif 219. Oke, seperti itulah cara untuk mengerjakan penjumlahan bilangan bulat yang menggunakan bilangan-bilangan yang besar. Nanti kalau belum paham, boleh videonya diulang-ulang sampai mengerti. Oke, terima kasih dan selamat belajar.